Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman rekan dari kelas ergonomi A dan juga kelompok 2, juga kepada Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha yang telah hadir di room Zoom siang hari ini. Di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan makalah berjudul Studi Perancangan Sistem Penunjang Kegiatan Perbelanjaan di Mall dengan Aplikasi Laporan Langsung. Selama penulisan makalah kami diampu oleh Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha AMD, HYP, ST, MKes, IPU. Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, dimulai dari rekan saya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Gabriel Eduardo dengan NIM 2050607011111003 dengan email abelgabriel26@student.ub.ac.id dengan alamat rumah Jalan Victoria Garden, Blok 6C nomor 20, Villa Galaxy, Bekasi Selatan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rahwitio dengan NIM 2050607011111005 dengan alamat email fadilrahwitio@student.ub.ac.id. Untuk alamat saya berada di Komplek Casa Desta, D11, Jalan Cibodas Raya, Antapani, Bandung. Nama saya Hoirinisa dengan NIM 20506070111006 dengan email hoirinisa85@student.ub.ac.id dengan alamat rumah Perumahan Palem Pertiwi Blok O nomor 21 Menganti, Gresik. Selanjutnya perkenalkan, saya Muhammad Haikal Gifari Nasution dengan NIM 2050607011111027. Untuk email yaitu haikalgif@sadan.ub.ac.id dan untuk alamat itu di Gang Raya Bintaro Jaya, nomor 17, Tangerang Selatan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rian Dwi Saputra dengan NIM 20506070111010 dengan email saya riandwisaputra@student.ub.ac.id dan alamat saya Jalan Sunan Gunung Jati nomor 2A, Tuban. Baik, perkenalkan nama saya Agus Lovita Hermanda dengan NIM 2050607011111011 dengan email agneslovita@student.ub.ac.id dengan alamat Jalan Jambangan, Dampit, Kabupaten Malang. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Kamila Maritza dengan nomor induk mahasiswa 205060707011111029 dengan email kamilamaritza@student.ub.ac.id dengan alamat Rebet 2105 Budulawang. Perkenalkan, nama saya Akmal Fariza dengan NIM 20506070111032 dengan alamat email farizaakmal@student.ub.ac.id dan beralamatkan di Jalan Perkenalkan, nama saya Fatih Lukidia Grinyanta dengan NIM 2050607011111035
dengan alamat email fatihluki@student.ub.ac.id yang beralamatkan pada Desa Balongrejo, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Perkenalkan, nama saya Sekara Perliani Yarmustari dengan NIM 205060701111158 dengan email sekaraperliani@student.ub.ac.id dengan alamat Jalan Jambu 9 nomor 14 Sidoarjo. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Nasution dengan NIM 20506077111134 dengan email kemaln@student.ub.ac.id dengan alamat Jalan Biduri nomor 7, Johar Baru, DKI Jakarta. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ricci Granta Fernando dengan NIM 20506111111124 dengan alamat email ricci_farando@student.ub.ac.id dengan alamat Jalan Kota 2, nomor 12A, Samarinda. Selanjutnya, dalam penulisan makalah kami, penulis mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Nofil Hanani ARMS selaku Rektor dari Universitas Brawijaya, Profesor Insinyur Hadi Suyono ST MT PhD IPU ASEAN Engineering selaku Dekan dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Oyong Novareza ST MT PhD selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dan juga kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha AMD HYP ST MKes IPU selaku dosen pembimbing penulisan makalah kali ini. Masuk kepada poin pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, yang pertama ada latar belakang. Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung juga di seluruh dunia. Dilansir dari WHO atau World Health Organization, COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru. Penyebaran COVID-19 yang semakin meluas di Indonesia menyebabkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengambil langkah preventif memutus rantai penularan COVID-19. Saat ini, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM Mikro. Mal merupakan salah satu tempat yang paling terdampak karena adanya PPKM ini. Dikarenakan, mal harus menetapkan peraturan baru seperti semua yang ada di dalam mal wajib menggunakan protokol kesehatan, menunjukkan kartu vaksin, membatasi jumlah pengunjung mal sebesar 50%, dan waktu operasional setiap tenan. Adanya kebijakan dan peraturan tersebut menyebabkan para tenan mengalami krisis berupa penurunan sales karena keterbatasan waktu dalam menjangkau customer. Pihak mal juga terdampak karena kebijakan tersebut pihak mal harus membatasi pengunjung mal tidak melebihi 50% dari kapasitas mal itu sendiri. Oleh karena itu, penulis mempunyai ide bagi pengunjung diwajibkan untuk men-scan barcode yang ada di papan pengumuman sebelum masuk ke mal untuk mengetahui letak setiap toko serta kapasitas pengunjung dalam mal tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana objek dalam suatu jalinan tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah, menurut Surya Sumantri. Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan sebelumnya, berikut merupakan identifikasi masalah pada makalah ini. Yang pertama yaitu kurangnya informasi mengenai ketentuan dan kebijakan baru selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM Mikro pada pusat perbelanjaan. Yang kedua yaitu kurangnya informasi tata letak pusat perbelanjaan sehingga pengunjung kesulitan menemukan tempat yang dituju, sehingga menyebabkan penumpukan kuantitas pengunjung dalam pusat perbelanjaan. Dan yang terakhir yaitu lamanya proses transfer data dari pengunjung ke sistem informasi, sehingga menyebabkan kerumunan. Selanjutnya adalah rumusan masalah pada makalah ini,
yaitu yang pertama adalah bagaimana solusi adanya kerumunan para pengunjung di pusat perbelanjaan pada era pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana mempertahankan perekonomian di pusat perbelanjaan pada era pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk sistem yang tepat untuk digunakan oleh pusat perbelanjaan pada era pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat maupun jangka panjang. Baik, selanjutnya adalah tujuan, di mana tujuan ini adalah untuk menjawab perumusan masalah yang telah kami rancang sebelumnya. Tujuan yang pertama adalah untuk mengidentifikasi solusi kerumunan para pengunjung pusat perbelanjaan pada era pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Yang kedua, untuk mempertahankan perekonomian di pusat perbelanjaan pada era pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan memperketat protokol kesehatan. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk menyusun sistem pada pusat perbelanjaan yang dapat digunakan pada era pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat maupun jangka panjang nantinya. Yang selanjutnya yaitu terdapat beberapa manfaat dalam studi perancangan sistem penunjang kegiatan perbelanjaan di mal dengan aplikasi laporan langsung. Di sini manfaat terbagi menjadi beberapa pihak, yaitu bagi masyarakat umum, bagi pemerintah, dan bagi pengelola pusat perbelanjaan. Bagi masyarakat umum, yaitu dapat memberikan kemudahan dalam mengetahui jumlah pengunjung dan kapasitas maksimal pada setiap toko di pusat perbelanjaan, sehingga dapat menghindari kerumunan. Kemudian bagi pemerintah, dapat membantu pemerintah dalam pengendalian penyebaran virus COVID-19 serta menggerakkan perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian bagi pengelola pusat perbelanjaan, yaitu dapat memberikan kemudahan bagi pengelola dalam mengatur kegiatan yang ada dalam pusat perbelanjaan sehingga protokol kesehatan dapat dijalankan secara ketat. Selain itu, juga dapat menarik minat dari masyarakat untuk mengunjungi pusat perbelanjaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari pusat perbelanjaan. Baik, selanjutnya untuk tinjauan empiris. Sebelumnya untuk tinjauan empiris sendiri ialah hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh kami. Untuk selanjutnya itu penelitian yang dilakukan oleh Herza Ramadhani Duha dan Eva Liata pada tahun 2016, yaitu aplikasi pencarian rute dan informasi mall berbasis Android di Kota Batam. Nah, untuk dasarannya yaitu pengunjung mall yang sering terjebak macet atau bahkan merupakan orang baru di Batam pada khususnya. Untuk aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait mall seperti tenan-tenan yang ada, promosi pada waktu tertentu, dan lain-lain. Di mana terdapat pengaruh terhadap aplikasi yang telah dibuat, yakni aplikasi dapat menginformasikan letak lokasi dan rute menuju semua mall dengan syarat memiliki jaringan internet. Letak lokasi sendiri berupa teks, yaitu nama tempat atau nama mall dan nama lain jalan untuk menuju mall. Untuk rute menuju mall ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi, dan di dalam aplikasi ini terkait informasi lain yang disediakan melalui pengolahan data mall adalah acara yang ada di setiap mall, mencakup tentang diskon atau promosi yang diadakan di setiap mall. Next. Nah, untuk selain judul aplikasi pencarian rute dan informasi mall, terdapat juga judul yang lain, yaitu aplikasi panduan wisata belanja menggunakan indoor. Berdasarkan permasalahan yang terjadi terhadap kurangnya informasi terkait wisata belanja yang terjadi di Surabaya. Untuk objeknya dari penelitian tersebut ialah para wisatawan yang berwisata ke Surabaya
yang kurang informatif tentang di mana dan apa saja yang bisa didapatkan sebagai wisata belanja di Kota Surabaya. Untuk hasil dari penelitian, lokasi tempat wisata belanja dan tenan di dalamnya dapat ditampilkan sehingga pengguna dapat melihat langsung letak dan posisi lokasi yang dimaksud dengan diwakili dengan node atau poin dalam peta digital yang ditampilkan berbasis mobile Android. Untuk tinjauan empiris ini, selain itu ada juga terkait rancangan bangun aplikasi direktori berbasis Android pada Mall Plaza Indonesia, terus analisis kebijakan penanganan wabah COVID-19, pengalaman Indonesia, lalu ada juga yang terakhir kebijakan pelaksanaan PPKM darurat untuk penanganan COVID-19 dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan teoritis pada makalah kali ini. Yang pertama adalah pengertian dari ekonomi itu sendiri. Ekonomi adalah ilmu, teknologi, dan seni untuk menserasikan alat, cara kerja, dan lingkungan pada kemampuan, kebolehan, dan batasan manusia sehingga diperoleh kondisi kerja dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, efektif, dan efisien demi tercapainya produktivitas yang setinggi-tingginya. Dikutip dari Manuaba 2004. Lalu yang kedua adalah pengertian mall. Menurut Maitland 1985, pusat perbelanjaan modern atau mall adalah pusat perbelanjaan yang berintikan satu atau beberapa department store besar sebagai daya tarik terhadap data-data kecil dan rumah makan dengan tipologi bangunan seperti toko yang menghadap koridor utama mall atau pedestrian yang merupakan unsur utama dari sebuah pusat perbelanjaan modern dengan fungsi sebagai sirkulasi dan sebagai ruang komunal bagi terselenggaranya interaksi antar pengunjung dan penjual. Baik, selanjutnya adalah pengaruh COVID-19 terhadap ekonomi negara. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2. Penyakit ini diawali dengan munculnya kasus pneumonia di Wuhan, China pada akhir bulan Desember tahun 2019. COVID-19 digolongkan sebagai virus dengan tingkat penularan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya penekanan pada angka penularan COVID-19 agar kondisi kesehatan serta perekonomian negara dapat cepat stabil. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka penularan COVID-19. Salah satunya yaitu pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun, dalam penerapan ini terdapat dampak negatif yaitu dengan turunnya kestabilan ekonomi negara karena banyak masyarakat yang takut untuk berinteraksi antara satu dengan lainnya. Argumen ini juga didasari oleh jurnal yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia oleh karya Silpa Hanuatubun. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan solusi potensial dalam mengatasi dampak dari kedua permasalahan tersebut, yaitu mengembalikan kestabilan ekonomi bersamaan dengan penekanan jumlah penularan COVID-19 yang khususnya dapat digunakan di ruang publik, yaitu pada pusat perbelanjaan. Kemudian selanjutnya berupa kerangka konsep dari studi perancangan sistem kami. Jadi pada kerangka konsep ini terdapat dua variabel. Untuk variabel yang pertama itu berupa variabel bebas yang ditunjukkan pada kotak berujung lancip dan juga ada variabel terikat yang ditunjukkan pada kotak berujung jempol. Untuk variabel bebas terdapat beberapa faktor. Yang pertama itu faktor predisposisi. Dalam terdapat pandemi coronavirus disease 2019, kemudian ada protokol kesehatan, kemudian ada pendapatan pusat pembelanjaan, kemudian ada keamanan pusat pembelanjaan. Kemudian untuk faktor pendorong di sini ada di dalamnya ada yang pertama meminimalisir kerumunan, kemudian penekanan angka penularan COVID-19, kemudian menurunnya sales pada pusat pembelanjaan, kemudian keterbatasan waktu dalam jangka customer, kemudian ada lamanya proses transfer data dari pengunjung ke sistem informasi, kemudian ada ketidakefektifan penunjuk arah, kemudian kurangnya informasi kuantitas pelanggan yang real time pada toko,
Dan yang terakhir yaitu kurangi informasi mengenai ketentuan dan kebijakan baru selama PPKM. Kalau yang terakhir untuk faktor eksternal, di sini itu terdapat kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, kemudian kebijakan pembatasan jumlah pengunjung mal sebesar 50%, dan yang terakhir yaitu kebijakan waktu operasional siap-siaga. Dan untuk variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi, di sini ada perekonomian pusat perbelanjaan pada era PPKM, kemudian solusi kerumunan para pengunjung pusat perbelanjaan pada era PPKM, dan yang terakhir yaitu susunan sistem pusat perbelanjaan yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Ketika proses penelitian berlangsung, peneliti juga melakukan beberapa pengamatan. Hasil dari pengamatan peneliti ketika melakukan penelitian ini bahwa pengunjung mal merasa terbantu dengan adanya aplikasi yang dapat mengetahui kapasitas atau jumlah pengunjung setiap toko dan setiap lantai mal dalam real time. Aplikasi ini dirancang pada smartphone klien menggunakan sistem operasi Android dan sebuah server web untuk mengelola data-data setiap mal. Sebelum menggunakan aplikasi ini, pengguna harus terlebih dahulu men-scan barcode yang berada di mall. Setelah itu, pengunjung dapat mengakses aplikasi dengan mudah. Pencarian rute di mall ini memanfaatkan Google Map dengan jenis roadmap. Pengembangan aplikasi menggunakan pendekatan perangkat lunak yang efisien dan efektif untuk semua kalangan. Simpulan daripada makalah kali ini adalah website yang dirancang penulis itu diharapkan dapat menekan angka penyebaran COVID-19 dengan kemampuannya untuk mendeteksi jumlah pengunjung dan juga kepadatan pengunjung di mall. Namun dari kesimpulan sendiri ini lebih mengarah kepada menjawab dari rumusan masalah, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah ditetapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, itu sangat mempengaruhi jalannya kegiatan perekonomian, terutama di pusat perbelanjaan. Sehingga perlu adanya solusi untuk mempertahankan kegiatan pada pusat perbelanjaan tersebut. Lalu selanjutnya, yaitu perlu ditetapkan adanya suatu kebijakan yang dapat mempertahankan jalannya perekonomian pusat perbelanjaan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga menghindari kerumunan. Dan yang terakhir, bentuk sistem yang tepat untuk digunakan oleh pusat perbelanjaan pada era pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ini adalah sistem yang dapat menghindari adanya kerumunan. Dengan kata lain adalah website atau aplikasi yang dibuat oleh penulis. Yang terakhir ada saran untuk makalah dari kelompok kami. Yang pertama, mengoptimalkan aplikasi rancangan penulis dengan memanfaatkan database yang terintegrasi untuk meningkatkan operasional sehingga lebih bernilai guna bagi pengelola maupun pengguna. Kedua, meningkatkan fungsi dari aplikasi dengan menambahkan beberapa fitur penunjang yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Kemajuan teknologi didasarkan pada kesesuaiannya hingga tak Anda sadari sudah menjadi bagian dari keseharian hidup. Bill Gates. Sekian dari kelompok kami. Dipersilakan jika terdapat pertanyaan. Baik, kami persilakan kepada Saudara Rionaldi untuk menanyakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya Rionaldi dari kelompok 3, izin bertanya. Bagaimana alur sistem dari masuk sampai keluar mall-nya? Terima kasih. Baik, terima kasih Rionaldi atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi untuk alurnya sendiri itu yang paling pertama adalah ketika pengunjung ingin memasuki mall, pertama kali pengunjung itu harus meng-scan barcode yang ada di pintu masuk mall. Yaitu untuk bisa langsung terkoneksi kepada aplikasi yang telah disediakan. Lalu ketika pengunjung belum memiliki akun pada aplikasi tersebut, maka pengunjung dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Namun jika memang pengunjung telah memiliki akunnya, maka pengunjung bisa langsung melakukan check-in untuk nantinya dari sistem akan otomatis menambahkan jumlah pengunjung yang ada pada sistem. Lalu
Untuk proses selanjutnya, yaitu ketika pengunjung ingin memasuki sebuah toko, maka pengunjung juga harus melakukan scan barcode untuk melakukan check-in. Untuk apa? Untuk dari pengelola aplikasi dan juga pengelola mall itu mengetahui jumlah pengunjung dan juga kapasitas daripada tiap toko-toko yang ada di mall tersebut. Dan jika ingin keluar dari mall, maka pengunjung harus melakukan check out terlebih dahulu agar jumlah pengunjungnya langsung berkurang secara otomatis. Lalu selanjutnya ketika pengunjung ingin keluar dari mall, maka pengunjung juga harus melakukan check out agar jumlah pengunjung pada aplikasi yang telah disediakan itu akan berkurang secara otomatis dan proses itu pun akan berulang terus-menerus untuk mengetahui jumlah pengunjung dan juga kepadatan pengunjung yang ada di mall. Terima kasih. Mungkin dari Rionaldi ada anggapan atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Rionaldi. Baik, karena pertanyaan dirasa sudah cukup dan sudah menjawab dari penanya, mungkin kami akan tutup presentasi atau pemaparan materi pada hari ini. Besar harapan dari kami, dari penulis, agar penulisan kali ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam Zoom kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kritik dan saran masih dibutuhkan oleh para penulis. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.